Bayangkan sebuah hari Minggu yang hangat. Kamu pergi ke taman bersama keluarga membeli manisan dan bersiap melihat pemandangan eksotis yang dijanjikan di brosur. Di sana, di balik pagar kayu yang kokoh, kamu melihat sesosok makhluk. Ia duduk di tanah tanpa pakaian yang layak, dipaksa menari di bawah terik matahari. Kamu melihat orang-orang di sekitar kamu mulai tertawa. Beberapa melempar kaca, dan yang lain menusukkan payung mereka ke sela-sela pagar hanya untuk melihat reaksi makhluk tersebut. Namun, saat kamu mendekat dan menatap matanya, kamu tidak melihat seekor hewan. Kamu melihat pantulan diri kamu sendiri. Kamu melihat seorang manusia yang napasnya sama dengan kamu. Namun, martabatnya telah dirampas habis-habisan. Selamat datang di masa di mana peradaban barat merasa paling maju, namun jiwanya paling primitif. Ini adalah arsip tentang kebun binatang manusia, sebuah era di mana manusia memburu sesamanya, mengurungi dalam kandang dan menjual tiket hanya untuk memperlihatkan siapa yang lebih unggul. Semuanya bermula dari ambisi seorang pedagang hewan asal Jerman, Karl Hagenbeck. Pada tahun 1874, Hagenbeck merasa bahwa memamerkan singa dan gajah sudah mulai membosankan bagi publik Eropa. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih menjual, sesuatu yang lebih hidup. Hagenbeck kemudian mengirimkan ekspedisi ke wilayah-wilayah yang dianggapnya liar. Dia tidak hanya membawa pulang jerapah, tapi juga membawa pulang sekelompok orang dari suku Lap, Greenland, dan Afrika. Dia tidak menyebut mereka sebagai tamu, melainkan sebagai pajangan antropologi. Psikologi di balik kesuksesan Hagenbeck sangat sederhana, yaitu keunggulan semu. Dengan melihat orang lain berada di dalam kandang, pengunjung merasa bahwa mereka adalah ras yang lebih mulia. Hagenbeck tidak menjual pengetahuan, dia menjual rasa sombong kepada jutaan orang Eropa. Hagenbeck membuktikan bahwa di mata bisnis tidak ada perbedaan antara nyawa seekor binatang dan nyawa seorang manusia yang dianggap berbeda. Jika ada satu nama yang merangkum kengerian ini, itu adalah Ota Benga, seorang pria dari suku Mbuti di Kongo pada tahun 1906. Ota dibawa ke kebun binatang Bronx, New York. Namun dia tidak ditempatkan di bangku penonton, melainkan di dalam kandang kera. Setiap hari, Ota dipaksa memegang seekor orang utan. Pengelola kebun binatang memasang papan bertuliskan The Missing Link, yaitu mata rantai yang hilang antara kera dan manusia. Secara psikologis, Ota Benga mengalami apa yang disebut sebagai dehumanisasi total. Ribuan orang datang setiap hari, mengejeknya dan menarik-narik rambutnya. Bagi Ota, dunia luar kandang adalah neraka yang jauh lebih kejam daripada hutan di tanah kelahirannya. Dia tidak dianggap sebagai manusia yang punya perasaan, melainkan sebagai bukti hidup dari sebuah teori rasis. Saat malam tiba dan pengunjung pulang, Ota sering ditemukan menangis sambil memeluk lututnya. Sebuah cerita dalam diam yang diabaikan oleh jutaan orang yang mengaku beradab. Jauh sebelum Ota Benga ada Sarah Baartman. Dia dibawa dari Afrika Selatan ke London pada tahun 1810. Mengapa? Hanya karena bentuk tubuhnya dianggap aneh oleh standar Eropa saat itu. Selama bertahun-tahun, Sarah dipaksa berdiri di atas panggung tinggi dengan pakaian yang sangat minim. Penonton membayar ekstra hanya untuk menyentuh kulitnya atau mencubit tubuhnya. Psikologi pelaku di sini adalah fetisisme dan objektifikasi. Sarah bukan lagi seorang wanita, dia adalah sebuah objek rasa ingin tahu. Kengeriannya tidak berhenti saat dia meninggal. Otak dan organ tubuhnya diawetkan dan dipajang di museum di Paris hingga tahun 1974. Bayangkan, selama lebih dari 160 tahun bahkan setelah kematiannya, Sarah tetap menjadi tontonan.
Butuh waktu hampir 2 abad bagi dunia untuk akhirnya mengakui bahwa Sarah adalah seorang manusia yang berhak beristirahat dengan tenang. Banyak orang berpikir bahwa kebun binatang manusia adalah produk abad pertengahan yang gelap. Faktanya, ini masih terjadi di tahun 1958 di Brussels, Belgia. 13 tahun setelah Perang Dunia Kedua berakhir, saat dunia sudah mengenal hak asasi manusia. Di tengah pameran teknologi yang megah, mereka membangun sebuah desa kumuh. Di sana keluarga-keluarga Afrika dipaksa tinggal di dalam pagar kayu dan melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak atau mengenyam. Sementara orang-orang kulit putih menonton mereka dari atas balkon. Secara psikologis, ini menunjukkan bahwa rasisme telah mendarah daging secara halus. Orang-orang ini tidak merasa jahat. Mereka merasa sedang berbuat baik dengan memberi makan makhluk pemalang di balik pagar. Protes mereka adalah akhir dari era kebun binatang manusia di Eropa. Namun, luka psikologis yang ditinggalkan tetap mengalir di darah keturunan mereka hingga hari ini. Kita hari ini melihat foto-foto lama ini dan merasa jijik. Kita mengutuk nenek moyang kita yang tega berdiri di depan pagar itu. Kita merasa bahwa kita sudah jauh lebih baik, lebih beradab, dan lebih menghargai kemanusiaan. Tapi, benarkah demikian? Hari ini, pagar-pagar kawat itu mungkin sudah hilang, tapi kita menggantinya dengan pagar digital. Kita masih gemar menonton orang yang berbeda, orang yang aneh, atau orang yang malang hanya untuk merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Kita masih melemparkan kacang berupa komentar jahat dan jempol yang menghakimi. Pagar kayunya sudah runtuh, tapi kandang di dalam pikiran kita mungkin masih berdiri kokoh. Jika hari ini Anda melihat seseorang yang berbeda dan Anda merasa lebih mulia darinya, berhati-hatilah. Karena tanpa Anda sadari, Anda sedang berdiri di depan pagar yang sama, di kebun binatang yang sama, menunggu tontonan berikutnya dimulai. Sejarah tidak pernah berhenti. Ia hanya berganti wajah.